dia nanya, kenapa kami nggak pakai Torah lisan? Nah, aku jawab. Sekarang buka Keluaran 4, butir 26. Di sana Bang Opit. Keluaran 4 kan. Buka Keluaran 4, 26. Bentar. Keluaran 4 ayat 26 ya. Bentar. Keluaran 4, 26. Selalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Buka dari apa? Alkitab Sabda, buka. Bentar. Keluaran 4 ayat 26, Alkitab Sabda ya. Maaf ya, ini aku sebenarnya bisa tunjukin, ini tinggal tunjukin aja, tapi biar Bang Opitnya tergerak gitu, jangan di GPT selalu. Alkitab Sabda, bentar. Jadi biar Bang Opitnya juga nanti bisa mengonfirmasi yang kubaca ini benar nggak tampilannya kayak gitu juga atau tidak. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Benar bukan? Di atas itu kan ada versi paralel kan, ada tafsiran dan catatan. Buka tafsiran dan catatannya. Tafsiran dan catatan. Apa nggak di share screen aja sih biar kakak juga lihat? Noise kak. Nah, berarti yang di bawah ini Kristen ya, Riff 3XT ini ya. Soalnya dia bilang kenapa kami nggak pakai Torah lisan. Nih ya, Riff. Jadi di dalam Keluaran 426 ya. Kalau kita lihat di tafsirannya catatan ya. Nih, ini Yerusalem. Nih, ini sama nih. Ini versi aplikasi, ini versi websitenya nih. Ya, ini sama nih. Nanti sama-sama aku tunjukin. Di dalam Full Yerusalemnya, apa dibilang di sini Bang Opit? Cerita ini merupakan sebuah teka-teki karena terlalu singkat dan karena tidak ada konteks nama Musa dalam tanda kurung yang oleh penerjemah ditambahkan. Bang Opit baca juga kan di sana kan? Yang oleh penerjemah ditambahkan tidak disebut sama sekali sehingga tidak tahu siapa yang disebut sebagai kata ganti orang ketiga. Mungkin maksudnya sebagai berikut nih. Kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Dasarnya dari mana nih Kristen bisa mengatakan Musa nggak sunat? Jujur kalau kita sih ngakuin kalau sunat itu ya boleh-boleh aja, cuman memang nggak wajib sih. Enggak, Musa kan Bani Israel. Ya. Harusnya sunat kan? Sunat. Ya kalau Musa Israel pasti kita akuin boleh lah sunat itu. Enggak, Siapa emang yang bilang? harusnya sunat kan? Iya setuju itu, kalau itu setuju deh. Musa itu sunat bukan di hari ke-8. Sunat itu perjanjian kekal. Sunatnya Musa itu bukan di hari ke-8 kelahiran. Nah, kalian tahu nggak? Nggak tahu karena apa? Nggak kenal sama Torah lisan atau Torah CPLP. Nih ya, Torah CPLP itu turun tuh ilmunya ke Midrash Tankuma. Itu mencantumkan Musa di antara 7 orang istimewa yang lahir dalam keadaan disunat. Tuh. Bisa nggak Taurat yang di kanon Kristen itu berdiri sendiri? Nggak bisa. Tanpa apa? Torah lisan. Inilah dia, kabat. Dokumennya semua di sini tuh. Iya. Bang. Gak cuman Musa. Lah ketawa di bawah kan. Iya memang Anda mentertawakan diri Anda sendiri aja nggak apa-apa. Ya, Anda kan memang mentalnya taping. Aku di sini ngobrol sama Bang Opit itu sharing pengetahuan bre, bukan saling menertawakan. Jadi hati-hatinya gini Bang Opit. Jangan tanyakan mana sih cerita Nabi Muhammad itu disunat di dalam Al-Quran. Soalnya kalau kami mirror juga, ada nggak sih Musa disunat di dalam kitab kalian? Gak ada. Itu oke lah, saya sih menghargai ya Pak Alfi, saya setuju. Nah, cuman itu kenapa kita nanyain? Ya karena kemarin kalau Pak Alfi lihat dari pertamanya, waktu itu dia selalu menanya, Pak Awan kan nanyain gini, misalnya apakah ada bukti apa Yesus minta apa tuh perintah menyembah Yesus secara eksplisit di Alkitab? Ya kan ya memang tidak ada, tapi kan murid Yesus kan menyembah dia dan Yesus nggak menolak loh. Kalau murid Yesus misal Petrus waktu itu disembah kan dia langsung menolak.
kalau itu. Terus ada beberapa lagi murid-murid Yesus juga yang disembah terus ditolak. Aku agak lupa sih. Tapi yang justru karena itu Pak dibilang bahwa karena tidak ada perintah menyembah Yesus, maka tidak berarti Yesus itu gak disembah. Itu kan sangat salah Pak Udah, kalau Alfi itu untuk penyembahan Alfi udah bilang kalau soal Tuhan Alfi nggak ngurus. Tuh, baca Iya. komentar di bawah. Dia menertawakan aku. Ya, dibilangnya Torah lisan itu kontra dengan Quran. Aku peduli apa, bre? Gini ya, yang disebut sebagai Torah, Ulangan 33 butir 4. Torah itu milik Bani Yakub. Torah itu Iya, milik Yakub. Bani Israel. Kami yang bukan Bani Israel, bodoh amat. Emang peduli kami apa? Mau kontra dia, mau sama dia, kami nggak butuh validasi. Kami Ya kan Quran wa sunnah itu Quran wa sunnah doang, itu udah cukup tuh. Mana pernah aku ngeklaim nubuatan baginda dalam kitab sini nih? Nggak pernah. Apalagi mau cocok logi kan isinya dengan Quran, nggak pernah gue. Musa itu telah memerintahkan, ya, Torah yang dimaknai sebagai hukum telah memerintahkan hukum kepada kita, suatu milik ya, milik yang pusaka, milik yang sakral bagi jemaat Yakub, bagi Bani Yakub. Kapan aku nuntut? Artinya, kenapa Itu kamu nuntut Kristen botol. harus pakai Torah? Siapa yang nuntut? Hello. Botol. Itulah orang nggak nyimak dari awal. Lo harus independence ya, lo harus punya sendiri. Orang nggak nyimak dari awal, orang nggak nyimak dari awal. Iya. Itulah botolnya kayak gitu tuh. Kapan gua nuntut kalian pakai Torah lisan? Ini gua Kapan umat Islam nuntut pakai? gini bre. Ini gua aneh-aneh sama Bang Opit karena Bang Opit nih gua perhatikan dia sering diskusi sama Muslim. Makanya sebelum dia bertanya tuh dia harus tahu dulu. Karena metode mirroring Muslim nih gua kasih clue ke dia. Jadi dia tuh bisa mempertimbangkan. Jadi nggak dia bertanya soal itu nanti ke depannya. Biar diskusinya lebih sehat loh Bang Opit. Alfi tuh nggak suka Bang Opit kayak orang tuh ya. Ini bukan soal menjawab Bang Opit. Kadang bertanya pun nggak ada dasarnya Bang Opit, serius. Iya. Kadang orang untuk bertanya aja itu coba gimana sih aku cara ngomongnya? Nggak tepat ya berarti itu masalah lu. Enggak, ini dua yang kontradiksi enggak? Ini dua yang kontradiksi. Menurut kekristenan ya pada footnote Yerusalemnya itu dikatakan Musa itu enggak disunat tuh, enggak bersunat tuh. Kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Jadi Musa di sini tuh di zaman Zipora tuh waktu dia mengkitan anaknya, Musa ini dikatakan enggak bersunat tuh. Sementara pada dokumen Yahudi, Musa itu diketahui udah sunat sejak lahir tuh. Beda cara pandang kan? Di Yahudi kan? Iya, itu di Yahudi kan, yang benar tuh disunat, memang Nabi Musa disunat. Karena mereka punya bukunya bre, mereka bahkan ya Avodah Rabbi Natan itu memberikan daftar yang lebih panjang tuh, Adam, Set, Nuh, Shem, Yakub, Yusuf, Musa, sampai ke siapa nih, Ayub, tuh, Yeremia, Zerubabel, Ayub. Tapi kalau jujur sih ya, kita sih ngakui loh, kalau Kristen kan mengakui kalau Musa tuh disunat dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 sih ya, kalau aku baca di GPT ku ya. Dan perjanjian baru terutama dalam surat Paulus Galatia 5 ayat 6 dan Roma 2 ayat 29 menegaskan bahwa sunat jasmani tidak lagi relevan secara spiritual, melainkan sunat hati yang lebih penting. Keluaran 4 berapa? 24 sampai 26. Iya. Nih. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, ya, Hashem bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Yang disunat di sini anak Musa atau Musanya sendiri? Kan waktu itu kalau kita baca di anaknya. Nah, dari mana itu disimpulkan bahwa Musa ini sunat di sini? Kan itu pasti sumbernya ChatGPT ya. Pasti aku nggak ragu. Nggak bisa bang, karena di footnote ini udah dijelaskan nama Musa di Keluaran 4:26 itu ditambahkan oleh penerjemah. Di original teksnya itu nggak ada nama Musa. Untuk dalil 26 ya. Nah, aku membahas 26.
Karena kalau kulihat juga perbandingannya dari misalnya ILP ku pakai. Di sini terjemahannya cuma maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata pengantin darah mengenai sunat itu. Nggak ada Musa di sini. Nah, kita lihat di RNKJV versi bahasa Inggris. Nih. Ini versi bahasa Inggrisnya nih, 26 nih. Nah, di Indo ada kata Musa. Nah, coba di RNKJV-nya. So he let him go, then she said, a bloody husband to to art. because of Mana that Moses? circumstance. Mana Moses? He maybe he. Hah? Iya, nggak jelas he kata Dia kan ganti Musa. kata ganti Let- orang ketiganya nggak jelas. Iya, so he let him go. He-nya ini Musa apa Tuhan? Ah, Dan she-nya itu yang siapa? Pengantin. makanya di Iya, footnote jelas. gini Bang, makanya di footnote itu secara terang-terangan ya. Di sini kan dia jujur nih footnote Yerusalemnya. Nama Musa yang oleh penerjemah ditambahkan tidak disebut sama sekali sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud dengan kata ganti orang ketiga. Ini jujur ini. Iya, dengan kata ganti orang ketiga, ya benar, tidak jelas. Nah, Tidak jelas itu yang siapa gak itu. enaknya tuh di sini tuh ada kesimpulan. Ya, meskipun dia menggunakan kata mungkin nih. Mungkin ini kan abu-abu ya masih sifatnya. Cuman statement ini keluar, kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Nah, ini Itu ada. kalau Yahudi tahu, ya, Om Billy aja tahu nih, Om Billy nih. Marah loh dia. Iya. Bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Allah. Tapi nggak nyambung kayaknya, Pi. Iya, karena ini ditafsirkan dalilnya, Kak, gitu. Di sini kan di 24-nya kan jelas 24 25-nya. Zipora itu memotong kulit katan anaknya. Kulit anaknya. Anaknya Musa sih. Hah? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan kalau di sini aku baca di GPT ya, Tuhan hendak menghukum Musa karena anaknya belum disunat. Berikut ayatnya. Nah, itu tetak-tetak dalam perkataan ini kita mengetahui bahwa anak Musa belum disunat yang melanggar perintah sunat yang telah Tuhan tetapkan bagi keturunan Abraham dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Karena itu Tuhan hendak menghukum Musa. Sipora kemudian menyudat anak mereka untuk menyelamatkan Musa dari hukuman Tuhan. Anaknya berarti anaknya Musa gitu. Nyanya itu berarti Musanya gitu. Kayaknya Anaknya Musa lah. Anaknya Zipora. Iya, anaknya Musa. Iya. Anaknya Zipora. Itu referensi yang Bang Opit baca tadi itu dari Matthew Henry komentari itu Bang, MHC itu. Iya. Karena anaknya nggak disunat kan. Ini cukup panjang sih, pegel juga aku bacanya. Nanti Bang Opit baca-baca aja tuh. Di Bible Sabda tadi itu ada tuh. Matthew Henry komentari. Wajib tuh, Bang Opit. Kalau ini kan bukunya Bang Opit harus dibaca tuh. Iya. Enggak, aku bukan tipikal yang suka mendebat Bang sebenarnya. Aku lebih enak sharing gini loh. Ada nggak sobat kalian untuk Islam? Aku pengen belajar juga dong. Aku kayak gitu Bang. Jadi nggak selamanya yang kalian nyerang Islam itu, nggak selamanya aku berpikir itu serangan Bang, enggak. Justru itu, referensi baru kan. Iya. Aku nganggapnya itu ilmu. Benar. Aku kan iya kan buat belajar gitu, siapa tahu kita bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kita kan ya. Gini loh. NASA tuh kan, NASA kan. Dia buat sayembara kan. Buat sayembara. Bisa nggak orang bobol server dia tuh? Kayak gitu tuh NASA tuh. Biar tahu dia kelemahan dia di mana kan. Meskipun secara doktrin aku tahu Islam tuh nggak ada kelemahannya tuh. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga serangan-serangan tuh pasti ada dan aku harus belajar. Mama belajar seumur hidup.